Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Evi Uzuma. Tetap dukung channelnya dengan klik subscribe dan tekan gambar lonceng yang ada di sampingnya. Baiklah, sekarang kita tiba pada bab 22 novel Rekening Suamiku karya Evi Uzuma, original tayang di platform KBMF. Selamat menyaksikan. Isi rekening suamiku yang dikira pengangguran ternyata lebih banyak daripada pegawai kantoran. Rekening suamiku bagian 22. Hari ini aku berkeliling seperti biasa, membawa bakul berisi sayuran. Masakan sudah kusiapkan di dalam tudung saji. Tidak lupa aku sudah wanti-wanti agar ibu tidak memakan ayam itu. Begitupun kusampaikan pada ibu agar tidak memberi makan Alika dari ayam itu. Menjelang zuhur aku sudah pulang. Seperti biasa aku bergegas membersihkan diri. Nanti sore sebelum ke pasar, aku akan berkeliling membagikan sayuran sisa. Padahal belanja sudah kukurangi, tapi tetap saja masih sisa. Kini balik modal saja sudah untung. Sisanya kami bisa makan dengan lauk. Kadang dapat beras juga ketika ada orang yang tidak punya uang. Pembayaran barter pun masih aku terima. Hidupku kini jadi seperti berputar-putar di tempat. Jualan pulang, urus ibu dan Alika, ke pasar, tidur. Begitulah setiap hari. Hanya terselip rindu dan rasa kosong di hati. Ketiadaan kabarnya benar-benar membuatku merasa kehilangan, sendirian dan mulai pupus harapan. Kulihat tudung saji. Benar saja ayam yang kumasak sudah raib tanpa jejak. Rupanya tikus sudah memakan umpan. Baru saja aku melipat mukena. Terdengar Agis, anaknya Mbak Miranda yang besar memanggil-manggil ibuku. "Nenek disuruh ke rumah sama mama," ujarnya. Aku berjalan menghampiri asal suara. Benar saja anak itu tengah berdiri di ambang pintu, sementara ibu masih bermain dengan Alika. "Mama kamu kenapa memangnya?" tanyaku. "Sakit perut, Bi, sama ayah juga sakit perut semua," ujar Agis tampak khawatir. "Emang makan apa? Kamu kok nggak sakit perut?" tanyaku menatap Agis. "Nggak tahu, tadi habis pada makan siang. Padahal sama ayam doang, Bi. Kata mama dia beli di warung depan ayamnya," ujar Agis datar. Cekah, jadi selama ini sudah maling, berbohong pula. Dasar Mbak Miranda, sudah jelas mengeruk isi dapurku. Masih bilang beli di warung depan. "Kamu gak makan ayamnya?" Aku masih penasaran kenapa Agis tidak ikutan sakit perut. "Aku sama adik tadi makan di rumah teman. Ada yang ulang tahun," jawabnya. Hatiku bersyukur aku terlupa. Jika makanan yang dibawa pulang Mbak Miranda akan dimakan kedua anaknya juga. Beruntung mereka gak memakannya. Jika iya, aku akan merasa sangat bersalah. "Oh gitu, Bibi kasih tahu ya. Agis sama adik jangan makan ayam kecap yang dibawa mama. Ayam itu bukan beli dari warung, tapi ambil dari sini. Padahal itu makanan basi, mau Bibi buang. Makanya mama sama ayah kamu sakit perut," ujarku. "Iya Bi, nenek nanti kesana ya. Kasihan mama," ujarnya. Lalu anak itu bergegas pergi bermain lagi sepertinya. Ibu dari tadi mendengarkan obrolan kami menoleh padaku. Dia menatap curiga. "Mel, rasanya kamu masak ayam tadi pagi kan? Kok kamu bilang basi?" tanyanya. "Sudahlah Bu, lupakan. Ibu kesana saja. Biar Alika aku yang jaga. Bilangin saja kalau akhir-akhir ini Mela sering menghangatkan makanan kemarin, jadi jangan ambil dari bawah tudung saji lagi.
Takut sudah basi. Minta tolong ya Bu, aku gak mau mereka sakit perut lagi, ujarku datar. Ibu hanya mengangguk. Dia tidak lagi banyak tanya. Ternyata kejadian hari ini tidak membuatnya kapok juga. Meskipun sekarang agak jarang, akan tetapi masih sesekali isi tudung sajiku hilang. Namun setidaknya sekarang dia tidak mengambil semuanya. Kalau dulu, jika ada sedikit makanan, enak saja langsung dikeruk semua. Sekarang masih disisakannya. Mungkin biar kalau sakit perut bisa sama-sama. Waktu berputar tidak terasa. Setiap hari aku menjalani rutinitas yang sama. Jenuh, penat, sepi. Hanya sesekali mengobrol dengan foto Mas Yasa yang masih kusimpan dalam laci lemari. Selepas Isya, setelah menidurkan Alika, hanya itu yang bisa kulakukan untuk mengobati rindu dan rasa kehilangan. Setiap hari aku masih mengayuh sepeda tuaku, berangkat ke pasar melewati jalan yang sama, melewati bangunan rumah minimalis 2 lantai yang dulu dikerjakan para pekerja borongan. Rumahnya bahkan sudah selesai, berdiri kokoh dan megah di tengah tanah lapang. Kali ini para pekerja itu pun tampak sedang mengerjakan bagian luarnya. Masih tersisa beberapa termasuk si bapak yang dulu istrinya membeli sayur dariku. Aku jadi sering berhenti di sana karena si bapak itu kerap kali menyapa. Tidak jarang juga ketika mereka sampai sore, karena nanggung, dia memberhentikanku sepulang dari pasar dan berbelanja untuk bekal besok, katanya. Gosip tentang kedekatan YouTuber pemula dengan aktris dan model Yesa Hakim semakin beredar di kalangan para tetangga. Jujur membuat hatiku tidak nyaman dan kupingku panas rasanya. Soalnya mereka selalu bilang jika lelaki yang sesekali muncul di dalam frame televisi itu adalah suamiku. Ya, para tetangga sering mengumpat di belakang kalau aku ini sudah dicampakkan. Terlebih bapak, dia berkeras agar aku mengajukan gugatan cerai. Bahkan bapak tidak segan-segan bicara pada setiap orang kalau Mas Yasa sudah meninggal. Aku berusaha untuk abai, tak lagi peduli omongan orang. Setiap hari masih menjalani rutinitas yang sama dan melantunkan doa untuknya. Meski perlahan hati ini terasa ragu, berkali-kali ku coba hubungi nomor ponselnya, selalu di luar jangkauan. Ya, meski dalam surat itu sudah dijelaskan jika dia sudah ganti nomor baru, namun aku tidak tahu nomornya yang sekarang karena bungkusan paketan itu sudah bapak bakar. Ku dengar kini Mbak Miranda yang paling santer bergosip tentang itu. Dia kerap kali menjelek-jelekkanku. Mbak Mela, suaminya udah mau setahun ya? Kok kayak belum pernah saya lihat pulang ya? Kata Bapak Sugeng sudah meninggal. Apa benar sudah meninggal? Tanya seorang tetangga ketika aku menjajakan sayur ke rumahnya. Masih sibuk mungkin Bu, suami saya masih hidup kok Bu, jawabku datar. Atau jangan-jangan yang ramai dibicarakan anak muda itu benar Mbak. Si Mas Yasa itu sudah punya istri baru di sana dan enggan pulang. Ya, semua tahu sendiri di sini perlakuan bapaknya Mbak Mela sama dia, ujar yang lainnya. Aku menarik nafas kasar, hanya diam. Tak tahu harus menanggapi apa lagi. Kalau tiap bulan suka ngirimin uang gak Mbak? Kalau masih ngirimi berarti masih hidup dan masih nganggap kalau ada anak istri. Nah kalau enggak, berarti memang benar suami Mbak Mela itu sebenarnya sudah berubah haluan atau benar sudah meninggal, ujar yang lainnya sambil memilih sayuran dalam bakulku. Iyalah, saya sih yakin bener loh. Kalau yang sering ketangkep kamera para wartawan gosip itu si Yasa, suaminya Mela. Ya dia kan dari dulu pemalas gitu.
Jadi sekarang nyari cara instan buat hidup enak. Pinter juga rupanya. Guide model terus bisa numpang beken. Cebik Mbak Miranda yang tiba-tiba muncul dari belakang. Selama ini aku tidak pernah bertegur sapa dengannya. Namun giliran para tetangga tengah menggunjing Mas Yasa, dia langsung masuk dan menyala. Bener kan ya Mbak Mira? Itu mirip banget Yasa, suaminya Mela. Jadi paling keluarganya bilang ke bapak, Mbak Mela sudah meninggal, padahal nikah lagi di sana. Timpal ibu-ibu lain. Iya, saya sih yakin. Kasihan kamu Mel. Di sini keliling jualan sayur tiap hari. Suaminya giliran sukses lupa daratan. Bahkan sama anaknya sendiri nggak diempani. Ujar Mbak Miranda sambil mencebik ke arahku. Aku menoleh padanya. Ya, meskipun perkataannya benar hingga saat ini, tidak sepeser pun yang kuterima dari Mas Yasa. Namun rasanya aku tidak rela jika dia menjelek-jelekkannya seperti itu di depan umum. Mbak Mira cuman gak tahu saja, tiap bulan aku terima kok paket bersama kiriman uang dari Mas Yasa, jawabku datar. Kamu bohong itu, mana ada kamu terima paketan dari Yasa. Uang tiap bulan paketan itu, ucapnya terpotong. Dia berdeham gugup. Tiap bulan paketan itu kenapa Mbak? Apa tiap bulan Mbak Miranda yang ambil paketan itu? Aku menatap tajam karena dia tampak gugup. Sudahlah, Mbak banyak kerjaan. Sekalinya ikut ngobrol malah kena tuduhan. Ucapnya sambil melenggang pergi terburu-buru meninggalkanku dan kerumunan para ibu. Menatap tingkah anehnya, aku jadi kepikiran. Jangan-jangan tebakanku benar. Jika tiap bulan sebetulnya Mas Yasa mengirimkan paket kiriman untukku dan Alika. Jangan-jangan dia mengirim surat juga. Jadinya Mas Yasa mengira aku mengetahui keberadaannya. Namun tak ada bukti apapun, semua hanya prasangka. Kesulitanku kini karena jarang ada di rumah karena berjualan. Jadi pastinya Mbak Miranda bisa punya kesempatan lebih. Apalagi jika tukang paketan itu datang, pasti melewati rumahnya duluan. Sepertinya aku harus banting setir. Tapi jualan apa ya? Biar aku bisa tinggal lebih banyak di rumah. Malam itu aku tengah memikirkan untuk beralih profesi. Mungkin mengolah keripik singkong saja. Kemarin lihat di pasar ada 2 orang yang mengirim dalam jumlah bal ke sana. Jadi waktuku akan lebih banyak di rumah. Mengantar ke pasar hanya sekali atau nitip di warung-warung kecil juga sambil lewat bisa. Sepertinya untuk sementara ini ide bagus. Ketukan pintu kamar membuyarkan lamunanku. Daun pintu terdorong dari luar. Tampak wajah keriput lelaki yang dulu pernah mengusirku itu berdiri di ambang pintu. Mela, ini dari Alex. Kamu pakai nanti pekan depan. Mereka dengan keluarganya malah silaturahmi ke sini. Jangan bikin malu bapak, semua demi masa depanmu. Nanti bapak akan tanya ke Pak Ustadz untuk mengurus perceraianmu dengan si Yasa. Suami yang gak ngasih nafkah dalam waktu lama, sudah jatuh talak harusnya. Bagi bapak si Yasa itu sudah mati, ujarnya. Bapak, dengar pak, bapak tidak berhak mengatur sebegitu jauh kehidupanku. Aku masih punya suami pak. Aku menepis bungkusan pakaian itu. Mana suamimu Mela? Si Yasa itu gak pernah kembali lagi. Dia sudah mati dan tidak akan menjemputmu ke sini. Apalagi membawamu pulang ke rumah kalian sendiri. Dia itu cuma lelaki menye-menye yang tidak tahu malu. Bapak gak mau. Kamu masih nungguin dia. Pekan depan pokoknya bapak mau meresmikan pertunanganmu sama Alex. Titik, ujarnya dengan nada membentak. Aku lebih baik pergi dari rumah ini pak, pekiku. Pergilah kalau kamu mau anakmu menderita dan ibumu mati perlahan karena kehilangan. Pergi. Bapak bilang.
Dasar anak keras kepala, ujarnya sambil membanting daun pintu. Mas Yasa, kamu kejam sekali mas. Kenapa kamu gak pernah pulang dan memberi kabar? Apa benar semua yang orang bilang mas? Kamu sudah sukses dan kini tengah bersenang-senang dengan wanita itu. Wanita kaya yang membuat kehidupanmu menjadi lebih baik. Tangisku pecah sambil memeluk bantal. Rasanya terasa sakit, perih dan sesak. Apakah benar aku menyerah saja mas? Namun apa arti pengorbananku selama ini jika harus berakhir sampai di sini? Kenapa kamu gak datang? Kenapa kamu mengabaikan aku dan Alika? Aku benci kamu mas. Aku benci, ucapku menjerit dalam diam. Kupukul bantal melampiaskan rasa emosi, kesal, kecewa dan tidak tahu harus berbuat seperti apa. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya teman-teman. See you.